guys, gimana kabarnya? Semoga kalian semua beserta keluarga tetap dalam kondisi sehat dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah. Film yang dirangkum kali ini rilis di tahun 2015 dan diadaptasi dari novel karya Takayoshi Honda dengan judul yang sama, yang menceritakan tentang adanya eksperimen pemerintah kepada sekelompok bayi yang akan lahir. Mereka memaksakan sekelompok bayi itu bermutasi dan mengembangkan kemampuan khusus mereka. Dan kemampuan itu berasal dari manipulasi gen yang telah dikembangkan oleh pihak pemerintah Jepang bernama EPS. Dan faktanya, ternyata di balik itu semua ada tujuan tersembunyi yang diselipkan oleh pihak EPS. Tanpa berlama-lama, pasang headset kalian, dengarkan suara tampan saya. Film diawali dengan 3 remaja yang sedang memasuki ruangan biliar. Di antaranya ada Wataru, Ryosuke, dan Subaru. Tujuan mereka datang ke tempat itu adalah untuk menyelamatkan seorang gadis yang bernama Mikami, di mana Mikami adalah salah satu dari bahan penelitian di perusahaan yang bernama EPS. Dan tidak lama kemudian, datanglah Akagi dan anak buahnya yang telah menculik Mikami. Akagi yang telah mengetahui bahwa mereka bertiga adalah orang suruhan dari EPS, segera mengerahkan anak buahnya. Subaru yang mempunyai kekuatan melihat masa depan membuatnya tidak bisa tersentuh sama sekali. Sedangkan Wataru yang memiliki kekuatan fisik dapat menghajar mereka dengan mudah dan seperti tidak merasakan sakit sama sekali. Akagi yang melihat itu pun sangat terkejut dengan kemampuan mereka. Dan di saat Subaru sedang berbicara kepada Akagi, tiba-tiba Mikami berlari. Subaru yang bisa melihat masa depan menyadari bahwa Mikami akan berencana bunuh diri dari atap gedung. Dengan segera, ia pun mengejar Mikami dan menyelamatkannya. Dan tidak lama kemudian, Akagi datang dan tidak membiarkan mereka semua lolos. Namun dengan sigap, Subaru bisa menghindari peluru yang ditembakkan Akagi dan menjatuhkannya. Disusul dengan Wataru yang datang menghajar Akagi. Namun tiba-tiba, Wataru terjatuh dikarenakan ia sudah terlalu banyak menggunakan kekuatannya. Meskipun misi mereka bisa dikatakan berhasil, tapi Wataru harus dirawat lebih lanjut karena kondisinya yang memburuk. Semua itu dikarenakan kekuatan khusus yang mereka dapatkan itu ternyata ada batasannya. Di mana jika kekuatan itu digunakan mereka dengan terus-menerus, maka otak mereka akan mengalami stres yang berlebihan dan membuat mereka mati. Dan kejadian tragis itu sudah dialami oleh teman mereka yang lain bernama Hiroto, bocah telekinesis yang sempat kita lihat di awal scene tadi. Subaru yang menyadari hal itu kemudian teringat dengan adik-adiknya yang juga dijadikan objek penelitian. Di antaranya ada saya. Ia memiliki kekuatan pendengaran super. Kemudian Ryuji yang mempunyai kecepatan super mirip The Flash. Sebagai kakak yang tertua, Subaru selalu memastikan keadaan mereka baik-baik saja. Meskipun sebenarnya mereka semua hanyalah saudara angkat yang dipertemukan dari kecil sebagai bahan eksperimen. Dan faktanya, ternyata selain Subaru dan saudaranya, ada satu kelompok eksperimen lain yang diuji apes bernama AGH. Pihak EPS sendiri ternyata telah menguji 2 kelompok anak dengan cara yang berbeda. Kelompok Subaru sendiri bermutasi dengan cara pengembangan kemampuan otak. Sementara kelompok AGH bermutasi dengan cara memasukkan gen hewan ke dalam tubuh mereka. Beberapa anggota dari AGH sendiri diantaranya ada Shizuka. Ia memiliki kemampuan ciuman maut yang membuat musuhnya tak berdaya. Hide dengan tubuhnya yang sangat keras seperti perisai. Kemudian Sou yang memiliki kemampuan The Flash mirip dengan Ryuji. Lalu Momo yang bisa mengeluarkan tembakan jarum dari mulutnya. Ada juga yang mempunyai kekuatan penglihatan super bernama Aoi. Dan yang terakhir ada Manabu. Ia adalah otak yang menggerakkan kelompok dari AGH selama ini. Berbeda dengan kelompok Subaru yang berlindung di bawah perintah EPS, kelompok AGH sendiri menentang rencana revolusi dan apa yang sudah dilakukan pihak EPS kepada mereka. Dan semua itu dibuktikan mereka dengan cara membebaskan semua remaja yang telah disekap sebagai bahan penelitian EPS. Beberapa hari kemudian, Subaru yang sedang berjalan sendiri tiba-tiba dihampiri dan diserang oleh kelompok AGH. Hal itu pun ternyata disadari oleh pemimpin EPS yang bernama Watase. Ia mengatakan bahwa kelompok AGH kini sudah semakin menampakkan pergerakannya.
dan meminta Subaru untuk segera memberitahu pihak Epes jika suatu saat nanti Subaru bisa mengetahui tempat persembunyian dari Manabu. Ryosuke yang ternyata memiliki kekuatan ingatan super juga menambahkan bahwa dari info yang ia dapatkan selama ini, AGH sudah banyak membunuh orang-orang yang berhubungan dengan Epes. Dan di malam harinya, kelompok AGH pun melancarkan aksinya kembali. Mereka berniat untuk menculik profesor yang telah menjadikan mereka semua objek penelitian. Setelah mereka mengalahkan pengawal dari profesor itu, tiba-tiba Ryuji tanpa sengaja melewati jalan itu dan berusaha memberikan pertolongan. Di saat yang sama, saya merasakan jika Ryuji sedang dalam bahaya lewat pendengarannya. Dan dengan segera, ia memberitahukan hal itu kepada Subaru. Sementara itu, kelompok AGH terlihat telah membunuh semua pengawal dan membawa profesor itu pergi. Sedangkan Subaru terlihat baru sampai di mana Ryuji berada dan dalam keadaan terpojok. Kekuatan penglihatan masa depan yang dimiliki Subaru bisa mendominasi pertarungan, yang akhirnya dalam keadaan yang lelah, So memutuskan untuk pergi. Kembali di keadaan kelompok AGH yang telah berhasil membawa profesor. Tujuan mereka menculik profesor itu ternyata untuk menanyakan apakah ada cara untuk bisa memperpanjang umur mereka. Namun naas, jawaban dari profesor ternyata membuat mereka kecewa. Karena memang semua objek yang telah menjadi bahan eksperimen sudah ditakdirkan berumur pendek. Kecuali satu orang di antara mereka, yaitu Aoi. Ia berbeda dengan yang lainnya dan bisa mempunyai umur seperti manusia normal. Setelah mendengar semua jawaban yang mengecewakan itu, sang profesor pun langsung dibunuh. Beberapa hari kemudian, di saat kelompok AGH sedang berkumpul, Manabu yang merupakan otak dari kelompok itu melarang Aoi untuk ikut serta dalam misi selanjutnya. Dan Momo juga mengatakan agar Aoi bisa memiliki anak suatu saat nanti. Semua kelompok AGH juga mendukung itu semua dan meminta Aoi keluar dan bisa hidup normal seperti manusia pada umumnya. Aoi yang mendengar hal itu pun terkejut, karena sebenarnya ia masih ingin melanjutkan misi itu bersama mereka. Di lain cerita, Subaru dan yang lainnya juga sedang berlatih untuk bisa menangkap kelompok AGH yang sudah meresahkan. Namun tiba-tiba, Aoi mendatangi mereka. Meskipun awalnya Aoi ditolak, akhirnya Aoi bisa menyampaikan hal penting kepada mereka dan meminta agar Subaru tidak menangkap Manabu dan yang lain. Karena memang selama ini kelompok AGH hanya berusaha menggagalkan eksperimen Epes. Namun sampai saat ini, kelompok AGH difitnah telah melakukan tindakan kriminal serta pembunuhan. Aoi juga menyampaikan apa keinginan Manabu selama ini, bahwa sebenarnya ia berpikir tentang apa yang sudah dilakukan pihak Epes telah mengorbankan masa depan dari para objek penelitian, hanya untuk revolusi yang nyatanya tidak terlalu dibutuhkan. Subaru yang mendengar hal itu pun segera mengkonfirmasikan itu kepada Watashi. Dan betapa terkejutnya ia setelah melihat Wataru yang sudah tersadar dan dikendalikan penuh oleh Watashi. Melihat kejanggalan itu, Subaru pun bertanya apa yang sebenarnya direncanakan oleh Apes. Dan ternyata selama ini Subaru diminta untuk menangkap AGH dikarenakan salah satu anggota dari AGH yang bernama Manabu adalah objek penelitian yang menyimpan banyak virus di tubuhnya. Dan virus itu sendiri akan digunakan untuk menginfeksi semua orang dan akan bermutasi tanpa melewati tahapan panjang seperti mereka. Mendengar apa yang sudah dikatakan oleh Watase, Subaru pun semakin bingung dengan apa yang terjadi sebenarnya. Singkat cerita, Subaru yang mempunyai penglihatan masa depan bermimpi, di mana saat itu Watase membunuh Manabu di sebuah taman. Dan seketika itu juga, semua orang yang berada di taman itu terinfeksi oleh virus yang menyebar dari tubuh Manabu. Namun naas, tubuh dari semua orang di sana tidak bisa mengimbangi mutasi dari virus yang keluar dari tubuh Manabu, hingga membuat mereka semua tewas seketika. Yang bisa disimpulkan, mimpi dari Subaru itu adalah penglihatan masa depannya jika Manabu telah dibunuh. Dan bukannya revolusi yang direncanakan oleh pihak Epes, melainkan pembunuhan massal kepada semua manusia karena tubuh mereka tidak sanggup untuk bermutasi. Dan tidak lama kemudian, So tiba-tiba datang ke markas Subaru untuk menjemput Aoi.
Ryosuke yang memiliki tubuh lemah seketika tak sadarkan diri. Subaru yang melihat itu segera datang untuk menolongnya. Shou yang sudah tampak kelelahan segera meminum pil untuk memulihkan tubuhnya. Dan pertarungan antara kekuatan The Flash pun akhirnya dimulai. Ryuji yang sempat bisa mengimbangi kekuatan Shou akhirnya terdesak. Dan di saat Shou ingin menikam Ryuji, tiba-tiba ia terjatuh. Semua itu dikarenakan tubuh Shou yang terlalu sering menggunakan kekuatannya dan membuat jangka dari umurnya semakin pendek. Dan sebelum ia mengembuskan nafas terakhirnya, ia menitipkan Aoi kepada Subaru dan yang lainnya. Di malam harinya, tibalah kelompok AGH untuk menyerang markas Epes. Dan di saat Manabu sedang mencari file tentang berkas mereka, fakta yang menyakitkan pun ia temukan, bahwa sebenarnya tubuhnya yang lemah itu adalah inang dari virus mutasi yang dikembangkan oleh pihak Epes. Dan beberapa hari kemudian, Manabu menghubungi Subaru untuk bertemu di suatu tempat. Dan di saat kelompok AGH sedang menunggu Subaru, tiba-tiba Wataru yang masih dikendalikan Watase datang menyerang AGH. Dan tidak lama kemudian, Subaru dan yang lainnya akhirnya datang dan menenangkan mereka semua. Meskipun sempat tenang beberapa saat, tiba-tiba pasukan Apes telah mengepung dan menembaki mereka. Subaru yang terkejut dengan kejadian itu pun akhirnya menyadari bahwa tujuan Apes sebenarnya adalah untuk memperalat mereka semua sebagai bahan percobaan dan memusnahkan umat manusia yang tidak bisa menerima mutasi. Ya akhirnya Subaru dan yang lain bekerja sama untuk bisa mengalahkan pasukan Apes. Namun naas, Momo dengan polosnya tiba-tiba keluar tanpa pelindung dan menembakkan jarum kepada pasukan itu, hingga membuatnya mati konyol tertembak. Dan Shizuka yang mati dengan mudah di saat ia ingin menyerang dengan cipokan mautnya. Di sisi lain cerita, Wataru yang masih dikendalikan penuh oleh Watase tiba-tiba menggila dan menyerang Subaru. Yang akhirnya Subaru dengan terpaksa melawan dan melumpuhkannya. Di saat mereka mengira keadaan sudah semakin tenang, tiba-tiba salah satu pasukan Epes membuat Ryuji dan Manabu tertembak. Manabu yang tertembak kemudian diculik oleh komandan pasukan Epes. Subaru yang melihat itu pun segera mengejarnya. Namun naas, Hide yang berusaha melindungi Subaru akhirnya tewas tertembak. Semua itu dikarenakan tubuh dan efek dari kekuatan yang terus-terusan ia gunakan sudah melemah. Setelah itu, Wataru dengan tiba-tiba datang menghalangi Subaru. Karena itulah Subaru gagal untuk mengejar Manabu. Dan tak lama kemudian, Wataru terlihat mulai sadar. Namun, tubuh Wataru yang masih dikendalikan tidak sesuai dengan pikirannya. Hingga akhirnya, Wataru meminta Subaru untuk mengakhiri ini semua dengan cara membunuhnya. Meskipun sangat menyakitkan, dengan terpaksa Subaru akhirnya melakukannya. Dari dua kelompok itu, kini hanya tersisa 4 orang dari mereka. Dan saya yang mempunyai pendengaran tajam, merasakan bahwa Manabu saat ini sedang bersama Watase di sebuah taman. Karena Ryuji terkena tembakan di kakinya, Subaru memutuskan pergi bersama saya mengikuti suara itu berasal. Hingga akhirnya, mereka pun sampai di sebuah taman. Taman yang sama seperti di mimpi Subaru saat itu. Melihat itu semua, Subaru pun segera menghampiri Watase dan Manabu. Di saat itu Watase mengatakan, dengan amarah yang memuncak, Subaru dengan cepat membunuh Watase. Setelah itu, mereka membawa Manabu jauh dari jangkauan semua orang dan mencari cara bagaimana menghentikan penyebaran dari virus di tubuhnya. Karena memang meskipun Manabu tidak berhasil dibunuh oleh Watase, keadaan tubuh lemah dari Manabu akan membuatnya segera mati. Dan hal itu
akan menyebabkan virus dari tubuh Manabu menyebar dan menginfeksi semua orang. Di saat itu Manabu mengatakan, satu-satunya cara agar virus itu tidak menyebar adalah dengan membakarnya dalam keadaan hidup bersama virus yang ada di dalam tubuhnya. Hal yang menyakitkan pun kembali dirasakan oleh Subaru. Dan dengan terpaksa, Subaru akhirnya menyetujuinya dan harus membunuh temannya lagi. Karena hanya dengan pengorbanan itu, tujuan mereka untuk bisa menyelamatkan populasi manusia bisa tercapai. Setelah itu, Subaru dan yang lainnya mencoba mengajak Aoi untuk ikut bergabung tinggal bersama mereka. Namun, Aoi memutuskan untuk menjalani hidupnya sendiri layaknya seperti manusia normal. Yang akhirnya, mereka pun berpisah jalan dan akan menjalani kehidupan normal tanpa adanya bayang-bayang dari Apes. Meskipun mereka semua tidak tahu kapan akan meninggal, mereka akan terus menjalani sisa hidupnya bersama-sama. Dan film pun selesai. Di akhir scene sebenarnya menampilkan Aoi yang terlihat sedang berbicara kepada seorang pria yang sudah menyukainya sejak lama. Dan mungkin saja ia akan memutuskan mempunyai anak suatu saat nanti sesuai dengan harapan dari Momo dan yang lainnya. Pelajaran yang bisa diambil dari film di atas adalah tetaplah memakai masker agar tidak terkena cupik atau batuk pilek yang menyerang. Karena itu termasuk dalam varian virus mengerikan. Mungkin segitu aja rangkuman film versi Kivanime. Mohon maaf jika plot dari film yang dibahas kali ini sedikit ngawur dan tidak jelas. Kivanime undur diri. Wassalam.